Dan sebelum itu saya bawa doa kita pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara di dalam setiap pribadi kami Tuhan lewat malam ini. Biar Tuhan Yesus persekutuan kami Tuhan Yesus tidak pernah dibatasi dengan jarak jauh atau waktu. Kami yang tidak percaya Tuhan di mana kami berada, kami tetap satu di dalam Engkau Tuhan. Roh kami tetap satu untuk menyembah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang saat ini menyertai kami di dalam live Facebook. Biar Engkau terus menjamah hati mereka, membuka hati mereka, pikiran mereka Tuhan. Dan yang terutama sekali Tuhan Yesus, persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman yang akan disampaikan nanti Tuhan kami dapat serap dan kami tanam di dalam hati kami. Kami dapat melakukan semua itu Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu. Puji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Kita katakan pada Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Mari kita dengan sikap berdoa sekali lagi. Kita katakan pada Tuhan Yesus, kami mau datang di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami merindukan hadirat-Mu, hadir di dalam keluarga kami, hadir di dalam pribadi kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
kami di dalam kesesatan. Engkau membuka pintu-pintu yang sudah tertutup bagi kami, tetapi Engkau membuka bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ubah setiap pindah hati kami. Hati rohani kami, mata rohani kami terbuka, Tuhan. Dan Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini, Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, Tuhan. Dan sama berlindung di belakang kayu salib-Mu, Tuhan, agar nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Amin. Dan bila apa yang keluar, setiap patah perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini, Tuhan, berasal daripada hatinya Bapa. Bukan menurut kedagingan, memohon sebagai manusia. Bisa hanya menjadi Tuhan, alatmu atau perantaramu atau alatmu ya Tuhan. Sekali lagi kami bungkus setiap anak-anakmu yang sedang bersama dengan kami di dalam live FB ini dan kuasa darah domba Allah. Kami bungkus setiap peralatan yang kami pakai pada malam hari ini, khususnya internet dan telepon kami, agar semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Dan darah Yesus Kristus yang membungkusi kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang ada di tengah-tengah kami atau di perantaraan kami, semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Persiapkan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Nah, selamat malam semua ya. Selamat bercuti, dan di tahun kedua kita tidak kemana-mana. Biasanya kalau cuti rata-rata kita tidak ada di rumah, tapi ini tahun yang kedua untuk kita hanya bersama dengan family kita, siapa yang ada. Dan masanya kita saat ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, hari ini diambil daripada kisah para Rasul 16 ayat 19 sampai 33. Kisah para Rasul 19 sampai 33. Begini firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri mereka, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri, yaitu Paulus dan Silas dan orang lain yang di dalam penjara. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh atau torchlight, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Nah, karena dia sudah takut begitu, dia tanya kepada Paulus dengan Silas. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan." Tadi dia kata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?"
Nah, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, pada waktu itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, ini cerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Kalau kita baca dari mula, mereka mengajarkan firman Tuhan atau menginjil dari kota ke kota dan sampai kepada satu perempuan, rumah perempuan Lydia. Mereka dalam pengajaran mereka, dia dijamah Tuhan. Kata firman Tuhan tuh, Lydia itu dijamah Tuhan. Nah, dia membawa Rasul Paulus dan Silas ke rumahnya, walaupun pada mula-mulanya mereka menolak. Nah, lalu mereka pergi dan mereka pergi ke tempat sembahyang. Dan waktu itu ada satu perempuan yang ada roh tenung. Nah, perempuan ini dipakai oleh orang-orang yang tertentu untuk penghasilan mereka. Dan karena perempuan ini mengikuti mereka ke sini ke sana, Rasul Paulus pun sudah marah atau sudah boring lah. Ini perempuan ikut-ikut dan dia tengking roh yang ada di dalam itu. Nah, ini cerita dia karena orang-orang sedemikian itu yang mereka yang memakai perempuan itu, mereka tahu roh yang ada di dalam roh tenung itu sudah tidak ada. Nah, mereka sangat benci dengan Rasul Paulus dan Silas. Nah, apa yang kita mau belajar hari ini ya? Ini yang cerita dia, dan mereka dimasukkan ke penjara dan walaupun tanpa apa-apa sebenarnya kesalahan mereka dibawa masuk ke dalam penjara, dimasukkan dalam penjara. Nah, apa yang kita mau belajar hari ini? Nah, secara pribadi, bagi saya secara pribadi, penjara kalau kita tahu, waktu dulu saya masuk di dalam lokap, nah hanya satu pintu saja masuk, keluar masuk. Nah, semua itu dikelilingi oleh tembok. Nah, kalau kita mau keluar sebenarnya daripada itu hanya perlu melalui itu pintu. Saya boleh gambarkan ialah penjara itu adalah masalah kita. Penjara ini adalah masalah kita, dan bagi pandangan manusia, satu-satu masalah itu bila kita diserang oleh masalah atau kita termasuk dalam masalah itu, selalunya kita ingat kalau sudah terlalu teruk, sudah terlalu besar bagi kita itu masalah itu, selalunya kita ingat kita sudah tidak ada harapan, kita menemui jalan buntu, jalan mati, dan kita hanya terperangkap di dalam penjara itu. Kita tidak ada jalan keluarnya lagi. Dan selalu kita mengatakan, wah besar betul sebenarnya masalah, besar betul masalah keluarga kami ini, susah mau dipulihkan lah ini pastor, doa pun tidak boleh, begini begitu, dan bermacam-macam yang kami dengar. Kami banyak melayani keluarga yang bermasalah, dan khususnya keluarga ada masalah. Mereka ingat mereka tidak ada jalan keluar sudah. Mereka yang mereka ingat, oh sudah, ini enough is enough. Dan mereka kata tidak boleh lagi diselamatkan, keluarga kami tidak boleh diselamatkan. Inilah jalan terakhir kami, yaitu perceraian. Nah, perceraian bagi mereka itu jalan terakhir. Sebenarnya itu baru permulaan. Kalau baru permulaan kesengsaraan. Kalau kita belum bercerai, kita ingat perceraian itu adalah jalan terakhir. Tetapi sebenarnya saat kita, kalau kamu yang terlibat dalam perceraian dan kamu yang berhasrat untuk bercerai, sebenarnya setelah kamu bercerai itu baru permulaan untuk kesengsaraan kamu. Nah, jangan ingat itu jalan keluar. Bercerai itu bukan jalan keluarnya. Bukan jalan keluarnya, bukan pengakhirnya, tetapi perceraian itu adalah baru permulaan bagi kesengsaraan kamu. Nah, ingat betul-betul ini sebelum kamu berniat sebegitu. Nah, apa yang kita belajar tadi, kita di dalam penjara, masalah itu terlalu besar dan tidak ada jalan keluar. Nah, di dalam ayat 1 ayat 1 di sini mengatakan, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Nah, sebenarnya kalau kita selidik betul-betul ini, kalau di sini penyebab utama mereka ditangkap, sebenarnya mereka tidak bersalah sebenarnya. Yang disebabkan mereka ditangkap, orang itu sudah marah dengan Paulus dan Silas, karena sudah menegur itu roh tenung di dalam perempuan itu. Dan mereka tidak boleh lagi menghasilkan
penghasilan mereka karena memakai perempuan ini di dalamnya ada roh tenung. Nah, bila diusir, nah mereka tahu mereka tidak boleh lagi cari makan. Orang kata kalau kita punya istilah sekarang ini, mereka tidak boleh lagi cari makan. Nah, ini yang mereka marah. Sebenarnya bukan karena Rasul Paulus dan Silas bersalah. Nah, waktu kamu dalam masalah sekarang, kadang-kadang kami mendengar, wah, saya teraniaya, saya di dalam masalah ini. Bukan saya yang bersalah, tapi kenapa saya ada di dalam masalah ini? Sedangkan saya tidak tahu menau. Nah, ingat ini, seperti mana Rasul Paulus dan Silas. Sebenarnya mereka dimasukkan penjara bukan karena mereka berbuat salah, tapi hanya alasan karena orang-orang yang memakai perempuan yang ada roh tenung itu sebenarnya sudah marah dengan mereka karena mereka tidak boleh lagi cari makan. Nah, ini penyebab dia. Nah, kalau kamu saat ini kamu merasakan, wah, dalam masalah ini sebenarnya saya teraniaya. Sebenarnya dalam masalah ini saya tidak tahu sebenarnya kenapa masalah ini ada dalam keluarga saya, sedangkan saya tidak bersalah. Dia yang bersalah, kenapa saya terheret di dalam masalah ini? Nah, begitu juga dengan Rasul Paulus dan Silas. Kadang-kadang kita boleh terheret ke suatu masalah walaupun kita tidak tahu menau, ataupun pendek kata kita punya istilah yaitu teraniaya. Ini boleh berlaku. Kalau dulu boleh berlaku, sekarang juga boleh berlaku. Kalau dulu, zaman dulu Rasul Paulus dan Silas ini pada zaman itu manusia tidak sejahat seperti sekarang ini. Nah, tidak ada di sini tidak dikatakan di sini Rasul Paulus bunuh anak dia, Rasul Paulus bunuh ibu dia, ini apa semua, tidak ada. Tapi saat sekarang ini, zaman sekarang ini, ada anak bunuh ibu, ibu bunuh anak, ada bapak bunuh anak, ada bapak bunuh istri, ada istri bunuh anak, ada istri bunuh suami, semua saling bunuh-membunuh. Nah, apalagi zaman ini yang begitu jahat sekali, begitu terus sekali, apalagi kita tidak diheret, atau apalagi kita tidak ada teraniaya. Sedangkan zaman dahulu yang masih lagi oke, semuanya orang masih oke-oke lagi, pun mereka boleh terheret. Nah, ingat, jangan salahkan, jangan, wah Tuhan engkau jahat, Tuhan engkau bawa saya ke masalah ini walaupun saya tidak tahu menau. Nah, kita hanya lihat kepada Rasul Paulus dan Silas. Zaman dulu orang semua baik-baik, pun mereka juga teraniaya. Dan apalagi saat ini semua orang, kebanyakannya banyak orang, ramai orang hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri sehingga tidak mengingat lagi kepentingan orang lain. Nah, sebab itu mereka gila kuasa, gila harta lah, gila uang lah, gila ini, gila itu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa dunia semakin jahat. Saling berebut kuasa lah, berebut ini semua. Nah, kadang-kadang berebut perempuan, nah saling membunuh. Berebut anak, hari itu berebut anak. Baru minggu ini berebut anak dan sudah membunuh dia punya adik ipar. Nah, ini kejahatan dunia sekarang. Nah, jangan kamu heran kalau kamu terbawa di dalam satu masalah yang kamu hanya teraniaya dan ada jalan keluar dia, ya. Nah, yang kita boleh belajar lagi ya, apa yang kita boleh belajar? Ya. Nah, yang satu lagi kita belajar, hanya satu pintu dan pasti ada mangga atau itu kendadu kita panggil, dan anak kunci untuk keluar dari dan lepas dari penjara. Nah, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 itu, oleh itu ketua penjara memasukkan Paulus dan Silas ke bahagian penjara yang di dalam sekali, serta membunuh kaki mereka pada pasongan. Ini yang diambil daripada EVB versi Borneo, Alkitab versi Borneo. Nah, mereka dimasukkan di penjara yang paling dalam sekali karena mereka takut mereka boleh keluar. Nah, mereka tidak boleh buat apa-apa di dalam penjara kalau selagi pintu itu tidak dibuka. Nah, mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam sekali. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia di tengah-tengah, di tengah penjara. Nah, kalau dalam Alkitab versi Borneo di dalam sekali dikatakan di situ. Nah, apa yang kita boleh belajar di sini ya? Bagaimana Rasul Paulus, kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus boleh terlepas. Rasul Paulus dan Silas boleh terlepas, yang hanya ada satu pintu penjara itu, tetapi mereka boleh terlepas. Nah, apa rahasia mereka boleh terlepas? Kalau kita di dalam penjara, saya dulu hanya lopak saja pun tidak boleh keluar. 3 tembok, 4 tembok, dan hanya satu pintu kecil dan besi, dan dikunci dari luar. Nah, bagaimanapun tak boleh keluar, tidak dapat keluar. Nah, bagaimana Rasul Paulus dan Silas boleh keluar daripada penjara? Atau bagaimana kita boleh
keluar daripada masalah kita saat ini, supaya kita ada jalan keluar dan Tuhan akan buka jalan bagi kita. Bagaimana, apa rahasia dia? Nah, yang pertama, penyembahan. Nah, di dalam ayat 25 sini mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi ayat ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, yang pertama, apa yang Rasul Paulus dan Silas lakukan? Saya tidak tahu berapa ramai orang yang ada di dalam penjara itu, tidak dinyatakan di sini. Tapi apa yang saya tahu, ada 2 orang hamba Tuhan yang ada di dalam itu, yaitu Rasul Paulus dan Silas. Nah, kira-kira tengah malam mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Mereka mengangkat ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Mereka menyanyikan puji-pujian. Mereka tidak dikatakan di sini mereka memujuk itu kepala penjara, mereka bagi rasuah itu kepala penjara, mereka ini begitu begini, mereka minta kasihan. Tidak ada di sini. Tapi apa yang dikatakan dalam Alkitab ialah mereka memuji Tuhan waktu tengah malam. Nah, memuji atau menyembah Tuhan, bolehkah kita saat kita di dalam masalah kita menyembah Tuhan? Bolehkah kita? Masih mampukah kita menyembah Tuhan? Masih mampukah kita mendekatkan diri kepada Tuhan saat kita di dalam masalah? Nah, saya sudah dengar kesaksian, dan satu yang saya ingat betul-betul dari Indonesia itu Subhana, itu saya pun lupa sudah dia punya nama, lebih kurang begitu. Nah, anak dia kena leukemia. Nah, cancer leukemia, dan apa yang menyembuhkan? Bagaimana disembuhkan? Dia hanya menyembah Tuhan. Nah, saat itu kenapa anak dia disembuhkan? Nah, begitu juga dengan kita. Apa masalah kita? Kita dimasukkan dalam penjara. Kita mungkin tidak mau masalah ini, tapi kita terheret. Kita tidak, sebenarnya kita tidak mempunyai kesalahan seperti Paulus dan Silas, tapi ada orang yang menganiaya kita. Bagaimana kita boleh lepas daripada penjara, atau bagaimana kita boleh lepas daripada masalah kita saat ini, malam hari ini? Ingat, hanya menyembah Tuhan. Amin. Karena di dalam penyembahan itu ada kuasa yang boleh. Sedangkan penjara begitu pada waktu itu, penjara yang begitu, saya tidak tahu bagaimana dia punya ketebalan pintu. Saya tidak tahu, tidak dinyatakan di sini. Tapi saya tahu, jangankan penjara, lokap pun tidak boleh kita pecahkan. Tetapi saat ini waktu mereka Paulus dan Silas menyembah Tuhan di tengah malam, betapa hebatnya. Tiba-tiba terjadi ada satu mujizat daripada surga dan menggoncangkan penjara itu, sehingga sendi-sendi atau penjara itu dengan kata lain, penjara itu sudah pecah karena gempa bumi, dan pintu-pintu yang ada di penjara itu semuanya terbuka. Bayangkan saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, saat kita masih bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita punya masalah, terlalu besar lah ini, sangat besar masalah kami. Saat kamu menyembah Tuhan, tangan Tuhan akan turun dan akan memberi kamu jalan keluar setiap masalah kamu, dan Tuhan akan memberi kamu jalan keluar setiap pergumulan kamu. Karena saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kamu, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap masalahmu. Saat kamu masih tetap bersyukur, walaupun kamu dalam masalah, walaupun kamu di dalam pergumulan, atau walaupun kamu seolah-olah tidak ada dalam keluarga, dan mungkin kamu pernah rasa, lebih baik saya bunuh diri. Tuhan mampu menolong kamu. Tuhan mampu untuk memberi kamu jalan keluar. Tuhan mampu membuka, bukan hanya membuka pintu penjara, tapi memecahkan penjara itu, yaitu masalahmu, memecah belahkan masalahmu sehingga engkau ada jalan keluar. Ingat itu, menyembah Tuhan. Untuk anak kami kehilangan anak, dan istri saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kakak dia sendiri mengatakan, kalau bukan dalam Tuhan, dia bagi tahu, orang gila saja kalau kehilangan anak bersyukur. Tapi kami tahu, kami tetap bersyukur, karena yang mengambil itu Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kata Ayub. Nah, terpujilah nama Tuhan. Masihkah kita boleh memuji Tuhan? Masihkah kita boleh menyembah Tuhan saat kita di dalam badai, saat kita dalam masa saat ini? Atau kita mau lari jauh daripada Tuhan, kita karena sudah marah Tuhan. Oh Tuhan, kenapa engkau tidak tolong? Kenapa engkau tidak dengar masalah saya itu? Oh Tuhan,
kita selalu, oh Tuhan kenapa Engkau tidak tolong? Seringkali kita berperasaan seperti itu. Seringkali kita sudah hilang harapan, kita sudah hilang fokus kepada Tuhan. Tapi saat kamu mengalami masalah, ingat, hanya bersyukur kepada Tuhan, menyembah dan menyembah dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya, saya sangat yakin dan percaya apa yang terjadi kepada Rasul Paulus dan Silas pada saat itu akan terjadi juga kepada engkau secara pribadi, pada engkau secara keluargamu, dalam keluargamu. Kalau engkau ada masalah dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, Tuhan akan memberi jalan keluar. Seperti mana Rasul Paulus dan Silas, dan mereka dapat keluar daripada penjara itu. Mereka dapat keluar daripada masalah itu. Tidak boleh keluar daripada masalah kita selagi kita masih mampu, selagi kita masih ada kerinduan untuk tetap menyembah Tuhan walaupun kita dalam masalah. Ingat, pertama, tetap bersyukur atau tetap menyembah Tuhan. Amin. Kita tetap menyembah Tuhan. Nah, yang kedua, bersyukur. Ucapan syukur. Nah, dalam penyembahan saya percaya dalam hati mereka tetap bersyukur. Dalam penyembahan mereka, Paulus dan Silas, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kenapa terjadi mujizat? Karena salah satu atau yang keduanya, mereka bersyukur walaupun mereka dianiaya, dimasukkan dalam penjara, walaupun sebenarnya mereka tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan sebenarnya, tapi mereka tetap dimasukkan, didera dan dimasukkan dalam penjara. Seperti kita selalu kalau kita baca kisah para rasul, Rasul Paulus berkali-kali masuk keluar di penjara. Nah, kenapa dia masih lagi boleh keluar daripada penjara itu? Karena dia tetap bersyukur. Seperti mana Yesus, kita ingat, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, dan berbagai-bagai yang Yesus lakukan mujizat. Bagaimana terjadi mujizat itu? Dia mengangkat tangan, menghadap ke langit, dan aku bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Nah, bolehkah kita bersyukur? Kita bersyukur. Bolehkah kita masih mampu atau mampukah kita bersyukur saat kita dalam masalah? Rasul Paulus atau Yesus sendiri yang mengerjakan atau yang melakukan mujizat waktu dia bersyukur kepada Bapa di surga. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam programmu saat ini, apa yang engkau sedang alami, seberat manapun, sebesar manapun, ingat, Tuhan kita lebih besar daripada masalahmu. Dia boleh memberi engkau jalan keluar saat engkau masih mampu untuk menyembah Tuhan. Walaupun mungkin engkau tersungkur di depan kakinya Tuhan, walaupun engkau mungkin sampai terbaring-baring karena engkau tetap mau menyembah Tuhan, walaupun engkau dalam masalah, walaupun masalahmu terlalu besar, terlalu berat sehingga engkau tidak mampu lagi bersungkur pun, berlutut pun engkau tidak mampu lagi, apalagi engkau berdiri, engkau tidak boleh lagi melangkah, tapi Tuhan akan tetap menolong selagi kamu atau kita atau saya sendiri masih bersyukur, masih menyembah Tuhan saat kita dalam masalah. Nah, akibatnya Rasul Paulus dan Silas, apa akibatnya? Setelah walaupun mereka teraniaya dan mereka tidak mengeluh kepada Tuhan, mereka tidak marah kepada Tuhan, mereka tidak komplain dengan Tuhan, mereka tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan seperti yang kita dari awal tadi saya katakan, mereka dimasukkan sebenarnya hanya teraniaya. Karena orang tertentu itu tidak boleh cari makan. Mungkin di negara kita pun kita pernah terdengar, ini orang masuk penjara karena dianiaya, karena periuk nasi orang ini sudah tertutup. Nah, ini teraniaya. Nah, kita selalu mendengar, sebab itu kenapa ada selalu saman menyaman di mahkamah, karena ini memfitnah, itu memfitnah. Selalu ada saman menyaman di mahkamah di negara kita, karena fitnah yang begitu banyak sekali. Nah, bagaimana? Apa akibatnya? Karena Rasul Paulus tetap bersyukur, Paulus dan Silas masih tetap mampu bersyukur, masih tetap mampu menyembah Tuhan. Apa akibatnya? Walau waktu mereka dimasukkan penjara. Nah, akibatnya yang pertama, pintu terbuka. Dalam ayat ke-26 dan 27, saya bacakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka. Saya sampai di sana saja. Pintu penjara terbuka. Nah, akibatnya karena mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, mereka tidak bersungguh-sungguh, mereka tidak mengeluh kepada Tuhan. Nah, akibatnya
pintu penjara, sendi-sendi dan pintu penjara terbuka. Nah, saat kita bersyukur seperti saya katakan tadi, kita akan menemui jalan keluar. Amin. Israel mengelilingi 40 tahun. Kenapa mereka berkeliling dan tidak boleh sampai ke tanah perjanjian? Karena bersungut. Nah, kenapa kita tidak boleh mendapat jawaban daripada Tuhan? Kenapa keluarga kita selalu tidak ada jalan keluar dan selalu ada masalah? Karena ada sungutan kita. Ayah, kenapa suami saya begini? Ayah, kenapa istri saya begini? Ayo, kenapa ini Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Kita selalu tanya, tapi bukan bertanya kepada Tuhan untuk cari penyelesaian. Tapi kita bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini saya dianiaya? Kenapa begini begitu? Nah, akibatnya, kalau kita bersyukur, Tuhan akan buka pintu bagi kita. Saya selalu katakan, tidak ada pintu yang tertutup atau boleh ditutup kalau Tuhan yang membukanya. Tapi kalau Tuhan yang menutup, siapapun itu tidak ada yang boleh membukanya. Ingat itu. Kalau Tuhan yang membuka pintu bagi kamu, sebesar, sekuat, atau apapun masalahmu, Tuhan mampu menolong. Dia akan bagi kamu jalan keluar. Yang kedua, apa akibatnya? Walaupun mereka teraniaya, tapi mereka tidak bersungut. Walaupun mereka teraniaya masuk ke dalam penjara, didera lagi itu, tapi mereka masih lagi bersyukur. Mereka masih lagi memuji, menyembah Tuhan. Kuasa penyembahan itulah, karena mereka memuji, menyembah Tuhan, kepala penjara itu pun terima Tuhan. Di dalam ayat yang ke-30-31. Ia atau kepala penjara itu menghantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, kita perlu perhati dan perlu ingat satu hal yang kita perlu belajar. Sebenarnya pertanyaan penjara ini, kepala penjara ini, apa yang dia harus buat supaya dia selamat, supaya tidak dihukum oleh penguasa di sana waktu itu, tidak dihukum oleh pemerintah waktu itu. Tetapi apa yang Rasul Paulus dan Silas katakan pada dia? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Nah, setiap masalah kita, ingat, dalam setiap banyak masalah kita, pasti Tuhan ada tujuan yang tertentu. Setiap keizinan di dalam masalah dalam keluarga kita, pasti ada keizinannya Tuhan dan ada hikmah di sebalik apa yang berlaku di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, atau di dalam pelayanan kita, kira-kira. Atau mungkin secara pribadi kita sendiri, ada saja seperti itu. Nah, kepala penjara itu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bayangkan, dan saya tidak boleh bayangkan sebenarnya bagaimana tiba-tiba dia boleh terima Tuhan. Nah, satu hal yang saya sangat percaya, yakin dan percaya, karena hasil daripada waktu mereka dianiaya itu, Paulus dan Silas teraniaya dan dimasukkan dalam penjara, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan dan ini adalah hasil daripada penyembahan mereka. Dan tangan Tuhan bukan hanya mengeluarkan mereka daripada masalah, tetapi menyelamatkan jiwa orang ini. Dan kita tahu kan, seisi keluarga kepala penjara ini terima Tuhan, dan mereka juga di sini dikatakannya pada jam itu juga, pada waktu itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya, atau kepala penjara dan keluarganya, memberi diri dibaptis. Bayangkan, saat kita ada masalah dalam keluarga kita, khususnya kita yang di dalam keluarga yang ada mereka yang belum terima Tuhan, walaupun mungkin mereka sudah Kristen, dia sudah Kristen, pasal dia sering ke gereja, tapi secara pribadi dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, saat kamu teraniaya, saat kamu termasuk atau dibawa masuk, diheret ke dalam satu masalah, khususnya dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan atau dalam pelayanan, ingat, kesannya ada orang akan terima Tuhan, ada orang akan saat kamu dalam keadaan begini, kamu tidak bersungut-sungut, kamu tidak marah-marah, kamu tidak menyumpah-nyumpah Tuhan, marah dengan Tuhan. Ingat, saat itu orang yang sedang melihat engkau akan melihat Yesus, ada Yesus di dalam hidup. Orang yang sedang melihat, menonton engkau, sedang melihat kepada engkau, kalau engkau di dalam keluargamu ada masalah atau di dalam pekerjaanmu
ada masalah dan engkau tetap tenang, engkau tetap luar biasa, ingat, di situ mereka akan melihat Yesus ada di dalam hidupmu. Nah, seperti mana kepala penjara ini, dia terima Tuhan karena dia nampak Rasul Paulus dan Silas. Mereka tidak lari. Waktu pintu itu terbuka, mereka tidak lari. Mereka tetap di situ. Sehingga kepala penjara ini dan sesi keluarganya memberi diri mereka dibaptis. Nah, seperti mana kita juga dalam masalah kita, di dalam pelayanan kita, kadang-kadang bila ada masalah kita lari, kita tinggalkan pelayanan. Kadang-kadang kita ada masalah dalam tempat kerja. Nah, kita ingat sudah terlalu besar masalah itu, kita tinggalkan pekerjaan itu, kita pindah ke tempat lain. Nah, kita pindah ke tempat lain, lebih besar masalah itu. Lari lagi ke tempat di company lain, lagi besar masalah itu. Sebenarnya kita perlu menghadapi masalah itu. Seperti mana Rasul Paulus dan Silas. Mereka tidak mau lari dari penjara, mereka hanya menempuh masalah itu, atau di penjara mereka hanya tempuhi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan kepala penjara itu terima Tuhan. Begitu juga kalau dalam pekerjaan engkau tempuhi setiap masalahmu, pasti engkau akan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Kalau mungkin di dalam tempat kerjamu, ini susah lah, ini mau buat ini, saya tidak familiar, ini sangat susah, Tuhan atau Roh Kudus akan mengajar kamu. Dan begitu juga dalam keluargamu, kalau engkau tidak lari dari masalah, dan engkau tetap duduk diam, engkau tetap menyembah Tuhan, engkau tetap melekat kepada Tuhan, engkau tetap bersyukur kepada Tuhan apa yang sedang terjadi, engkau tidak bersungut-sungut, engkau tidak mengeluh. Saya percaya orang sekelilingmu yang akan melihat engkau, mereka akan melihat ada Yesus dalam hidupmu, dan secara tidak langsung, setelah dia melihat ada Yesus dalam hidupmu, dia akan terima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan datang kepada Yesus yang engkau sembah. Tunjukkanlah bahwa engkau ada Yesus. Bertahan seperti mana Rasul Paulus dan Silas bertahan di dalam penjara, bertahan di dalam masalah. Dan saya percaya orang yang sedang melihat akan melihat Yesus, kemuliaan Tuhan ada di dalam hidupmu, sehingga mereka memuliakan Tuhan, dan mereka akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, bukan hanya pergi ke gereja, tapi secara pribadi dia akan diubah Tuhan. Nah, untuk orang itu diubah, untuk orang itu berubah, seperti mana Yesus. Bagaimana? Kenapa susah-susahnya? Kenapa Tuhan perlu tinggalkan pemuliaan dan di surga dan turun ke bumi, dan menjadi seperti manusia untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yesus berkata, aku datang ke dunia bukan mencari orang yang sehat, tetapi mencari orang yang sakit. Nah, dia menjadi serupa dengan manusia. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau orang itu berubah, kita harus terlebih dahulu berubah. Yesus mau kita berubah. Dia harus turun ke bumi dan menjadi seperti manusia dahulu, baru dia boleh mengubah dunia. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau orang sekeliling kita berubah, orang sekeliling kita bertobat, kita harus menjadi contoh dan teladan dahulu. Biar hidup kita juga diubah dulu terlebih dahulu. Biar kita ubah hidup kita, ubah cara hidup kita, cara pandang kita, cara kita bercakap, cara kita menangani masalah. Biar kita berubah terlebih dahulu. Dan saya percaya saat kita tetap seperti itu, seperti mana Rasul Paulus dan Silas, atau seperti mana Yesus yang berubah atau meninggalkan kemuliaan di surga dan menjadi seperti manusia. Ingat, dunia diubah. Dan begitu juga kalau kamu ubah hidupmu terlebih dahulu, orang sekelilingmu akan mengikuti engkau untuk berubah. Amen. Bukan senang, tapi kita ada Tuhan. Amen. Bukan senang, mungkin susah, kayak saya tidak ada kemampuan. Ingat, kita punya Tuhan yang besar yang akan memampukan kamu. Kita punya Tuhan yang besar yang akan menolongmu untuk melangkah. Kita punya Tuhan yang besar, dan sediakan satu perahu yang sangat besar untuk kita menempuhi badai, menempuhi ombak. Kita punya Tuhan yang besar daripada segala masalah kita. Sebesar manapun masalah kita, Tuhan lebih besar untuk mengatasi. Malah bumi hanyalah tumpuan kakinya. Jadi besar mana masalah itu, di bawah telapak kakinya Tuhan. Besar mana masalah itu, di bawah lindungan Tuhan. Kita pasti dilindungi Tuhan.
Karena masalah itu bagi Tuhan, bagi kita mungkin masalah sangat besar, tapi bagi Tuhan itu sangat kecil bagi Tuhan, karena Dia Tuhan yang besar. Nah, mulai hari ini, mari kita belajar tetap bersyukur, tetap menyembah Tuhan. Karena saya percaya puasa penyembahan itu, saat waktu kita dalam masalah, mungkin kadang-kadang kita menyembah sampai menangis, kita menyembah sampai tidak ada air mata yang keluar dan tidak suara lagi yang keluar, tapi hati kita tetap menyembah kepada Tuhan. Ingat, waktu itu Tuhan tidak kurang panjang tangan Dia untuk menolong kita. Dia akan menolong kita, Dia akan mengambil kita dari masalah itu, Dia akan bagi kita jalan keluar. Dan saat kita ubah hidup kita, saat kita berubah terlebih dahulu, orang sekeliling kita pasti akan berubah. Karena Rasul Paulus dan Silas, mereka anak Tuhan, mereka terus seperti Yesus, mereka tetap tidak mengeluh, mereka tetap tidak bersungut-sungut, dan terjadilah gempa bumi sehingga kepala penjara itu pun berubah, atau kepala penjara itu pun diselamatkan. Yang dahulu dia bukan di dalam Tuhan, waktu itu juga, pada jam itu juga kata firman Tuhan, dia terima, bukan hanya dia dan seisi keluarga minta diri dibaptis. Nah, ingat, saat kita tetap menyembah Tuhan waktu dalam masalah, saya percaya dan sangat percaya Tuhan mampu menolongmu. Dan waktu tiba waktunya, orang sekelilingmu akan terima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka sendiri akan menyerah hidup mereka, seperti mana kepala penjara ini menyerahkan hidup mereka dan mereka dibaptis. Begitu juga apa yang akan terjadi, saya istiharkan, saya percaya ini akan terjadi dalam keluarga kita. Nah, sebelum kita berdoa, hanya itu untuk malam ini. Nah, sebelum kita berdoa, Berikan minta tolong doa untuk penerbangan besok 12:45 supaya semua jalan dengan lancar mengikut usai. haleluya. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama menyanyi lagu ini, penyembahan ini. Kita menyembah Tuhan walaupun saat kadang-kadang kita sudah melihat jalan kita sudah tertutup, tapi Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mampu, Tuhan mau menolong kita sebenarnya. Asalkan hati kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Anak-anak Tuhan yang ada di luar sana, seperti mana lagu ini, saat ku tak melihat jalanmu. Kadang-kadang kita sudah dibutakan oleh iblis, kita tidak dapat melihat lagi rencana Tuhan, kita tidak dapat lagi melihat jalannya Tuhan. Tapi selagi kita masih percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin kadang-kadang kita sudah hilang pengharapan, tapi ingatlah, terus berpegang kepada janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Amin.
kita pegang janji Tuhan itu. Dan walaupun mungkin kita sudah seolah-olah tidak boleh melihat, kita tidak dapat lagi menangkap apa rencana Tuhan, melihat jalannya Tuhan. Tapi selagi kita berpegang kepada janji Tuhan, satu hari nanti, selagi kita tetap percaya, selagi hati kita percaya, saya sangat yakin percaya, satu hari nanti Tuhan memberi kita jalan keluar, dan kita boleh melihat apa rencana Tuhan di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Karena Tuhan sudah siapkan rencananya yang indah. Karena dalam Alkitab sudah dengan jelas mengatakan dalam Yesaya, sangat jelas di sana mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan bagi kita. Masa depan kita penuh dengan harapan. Itulah janji Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat seolah-olah sudah jalan tertutup bagi kita, mari kita sembah Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Kami tetap mempercayai Kau Tuhan. Kami tetap mempercaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Kami tetap berpegang kepada janji-Mu bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari angkat tanganmu yang engkau yang ada masalah saat ini, engkau yang seolah-olah sudah di dalam penjara dan tidak ada jalan keluarnya lagi. Engkau sudah melihat pada jalan itu adalah jalan yang sudah buntu, jalan yang sudah tertutup, pintu yang sudah tertutup, tidak ada jalan keluarnya lagi. Seperti mana kita di dalam benar-benar di dalam penjara secara fisikalnya. Saya percaya Tuhan mampu menolong engkau. Amin. Dan Tuhan rindu menolong engkau sebenarnya. Tuhan rindu menolong keluargamu, rindu menolong engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu. Tuhan rindu sebenarnya. Tuhan rindu itu. Hanya angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan sama berdoa. Oh Yesus. Saat malam hari ini Tuhan, saya mau menyerahkan anak-anakmu yang ada masalah saat ini. Mereka bersedih, mereka berduka, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi bagi mereka. Mereka sudah tidak melihat jalannya Tuhan, tetapi mereka tahu dan mereka mau berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Dan saat ini hati mereka tetap percaya, dan saya siharkan janji Tuhan tergenapi, yaitu akan memberi mereka jalan keluar saat ini juga dalam nama Yesus. Amin. Amin. Keluarga mereka yang sudah menemui jalan buntu, dan mungkin ada yang sudah menghadapi atau sudah ke arah kepada perceraian, saat ini saya siarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya batalkan setiap niat perceraian itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Dan saya limpahkan dalam setiap keluarga yang ada masalah ini dengan kasih Tuhan di dalam keluarga mereka, sehingga mereka dapat meneruskan atau dapat dipulihkan, keluarga mereka dipulihkan, dan mereka akan jadi berkat bagi keluarga lain. Dan sehingga ada orang akan diselamatkan melalui keluarga ini, seperti mana Rasul Paulus dan Silas waktu mereka dimasukkan penjara, yang menerima itu kepala penjara itu sendiri menerima, bukan hanya dia tetapi seisi keluarganya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan begitu juga saya isiarkan bagi keluarga-keluarga yang ada masalah saat ini, saat keluarga mereka sudah dipulihkan, dan hari ini, saat ini keluarga mereka di dalam ke arah pemulihan. Nah, saya siapkan malam hari ini juga pemulihan itu akan sedang terjadi saat ini dalam nama Yesus. Hati yang sombong, hati yang tinggi, semua saya hancurkan dalam nama Yesus. Amin. Saya siapkan hanya hati yang merendah diri di hadapan Tuhan, hati yang tetap bersyukur, hati yang tetap menyembah Tuhan. Saya siapkan itulah hati bagi mereka. Dan hari ini saya siapkan mujizat terjadi dalam keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami mendoakan juga Tuhan bagi negara kami Malaysia, dalam khususnya di dalam masalah penularan COVID-19. Ya Tuhan Yesus. Kami siarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap penularan baru kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siarkan tangan Tuhan akan menopang, menolong, menyertai setiap barisan hadapan, khususnya di dalam semua dokter, nurse, petugas hospital, dan juga Tuhan PDRM, EKM, dan juga rela, dan semua badan-badan kerajaan atau NGO yang menjadi barisan hadapan Tuhan. Saya lepaskan berkat bagi setiap mereka, perlindungan daripada surgawi sentiasa melingkupi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Nah, kita mau mendoakan satu orang yang sedang di Jakarta sekarang ini. Dia meminta untuk didoakan untuk penerbangan dari Jakarta kepada Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Saya minta istri saya untuk mendoakan dia. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan anakmu Rifka Insari ke dalam tangan-Mu ya Bapa. amin. Kami Amin. menyerahkan perjalanan dia esok pada jam 12 sampai 5 Tuhan Yesus. Agar setiap masalah-masalah tidak akan ada lagi. Setiap Amin. cancel itu Semuanya berjalan dengan lancar. kami cancel Dalam dalam nama nama Yesus. Yesus. Amin. Biar Amin. semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Perlindungan darah Amin. Yesus melingkupi dia Tuhan. Bahkan setiap kendaraan yang dia naiki, kapal terbang yang dia naiki, Amin. semuanya Amin. dipagari Amin. dengan Amin. kuasa darah Yesus, agar dia selamat sampai ke kampung dia dengan selamat tanpa Amin. kurang Amin. satu Amin. apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dia di saat ini Tuhan, karena dia hanya stay di Airport Jakarta. Biar Engkau Tuhan yang terus menemani dia, Roh Kudus yang menemani dia, memberi dia penghiburan dan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau yang menyertai dia. Dan semuanya ini Tuhan Yesus adalah keizinan dari Engkau Tuhan Yesus. Dan biar anakmu ini Tuhan untuk terus tetap bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi keluarga dia di Kalimantan. Biar Engkau juga jaga mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan biar Engkau Tuhan yang terus menyertai keluarga mereka, agar mereka tetap bersyukur apa yang Amin. Amin. telah terjadi di dalam penerbangan, Haleluya. dalam masalah cancel semua ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya besok dia tetap akan terbang, karena Engkau Tuhan Yesus sudah membuka jalan seluas-luasnya bagi Rifka Insari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi anakmu Velin Inci ya Tuhan, yang Ya Tuhan, di dalam hospital yang menunggu untuk melahirkan babynya. Malam hari ini kami bersatu dalam nama Yesus. Yes, Lord. Pertolongan Tuhan dalam setiap masalah yang menghalangi dia untuk melahirkan babynya. Gitu. Dalam
datang dari surga. Pertolongan Tuhan, tangan Tuhan akan menolong, menjamah saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Pertolongan Tuhan dalam nama Yesus bagi Amin, Feli dalam Niji, nama dan Yesus. dia akan selamat dengan melahirkan babynya dengan selamat dan semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, dan kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang ada yang bersama dengan kami. Saya lepaskan berkat, saya lepaskan kekuatan dan surgawi saat mereka mengalami masalah, dan saya siapkan keluarga mereka semuanya sudah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Selamat malam dan selamat bercuti. Selamat makan-makan di rumah. Bye. Bye.